warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Wistri Meisa, MPD, selaku narasumber pada acara hari ini. Yang terhormat Saudari Gita Fitri Rahmadani, selaku narasumber pada acara ini. Dan yang kami banggakan, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga dapat berkumpul pada acara sosialisasi Pilmapres 2022 Fakultas Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Perkenankan saya selaku pembawa acara di sini akan membacakan sunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, acara inti. Yang ketiga, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara sosialisasi Pilmapres 2022 FPB UMY ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Wistri Sensei. Kepada Wistri Sensei dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak Laila Sang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, pertama-tama yang saya hormati Dekan FPB kita tercinta Ibu Eko Purwati, kemudian Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan AIK, Miss Ika, dan juga Wakil Dekan 2 Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan, Ustazah Fitri. Terima kasih banyak hari ini ya, diberikan kesempatan saya untuk mengisi, dan tak lupa pula para hadirin yang hari ini sudah hadir, yaitu mahasiswa dan mahasiswi FPB yang saya cintai dan saya banggakan, dan insya Allah selalu bersemangat untuk berprestasi ya. Nah, sebelum memulai ini supaya kita agak lebih santai ya dan tidak kaku gitu ya, jadi formatnya kita diskusi lah ya. Jadi hari ini saya akan sharing tentang informasi Pilmapres yang sudah dibuka ya pendaftarannya, dan kemarin launching. Ini Mbak Gita kemarin juga yang menjadi moderator nih ya, sudah hadir di tengah-tengah kita, dan nanti juga Mbak Gita akan membagikan tips-tips ya, tips-tips dan sharing pengalamannya. Kok bisa sih nanti Mbak Gita, kenapa, gimana nih caranya sampai menjadi Mapres utama FPB gitu ya. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi Minasang semuanya ya. By the way, Minasang itu adalah everyone. Mungkin ada yang roaming ya, karena saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Minasang ya, Minasang itu ya sama dengan guys ya. Hai guys gitu ya. Ya guys, Minasang everyone gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi langsung saja nih untuk sharing informasinya. Saya nggak tahu ya kemarin pada hadir gak ya di sosialisasi atau launching Pilmapres UMY. Kemarin banget ya, hari Sabtu ya, informasinya saya menyampaikan kurang lebih sama ya, dan ditambahkan dengan timeline di fakultas nanti seleksinya seperti apa. Begitu. Nah, izinkan saya untuk share screen ya. Oke, sudah terlihat belum ya? OTW kalau di saya ya. Masih OTW. Saya di kantor tapi di atas, nggak turun ke bawah. Oke. Mudah-mudahan sinyalnya lancar ya. Masih ngeblank. Coba apa saya? Sama sekali belum ada yang muncul ya?
Coba saya stop sharing dan share ulang. Sudah muncul belum ya? Sudah Sinsen. Oh, sudah ya. Alhamdulillah. Nah, baik, langsung saja ya untuk sosialisasi informasi ya. Pilmapres Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2022. Mungkin saya rasa sudah banyak yang familiar apa itu Pilmapres karena setiap tahunnya juga pasti selalu ada woro-woro ya, selalu ada berita tentang Pilmapres seperti itu. Tapi bagi yang belum tahu karena ini kan dibuka untuk semua angkatan ya, maksimal sampai semester 6. Pilmapres itu apa sih gitu ya? Pilmapres itu ya ajang kompetisi ya antar mahasiswa untuk dapat terus mengasah daya pikir dan kemampuannya, baik itu secara soft skill maupun hard skill. Jadi sebenarnya nggak cuma melulu menunjukkan atau unjuk gigi di pada hard skill saja gitu ya, pada segi kemampuan kognitif saja gitu, tapi juga pada segi soft skill-nya gitu ya. Soft skill-nya itu dari mana? Dari capaian unggulan baik itu melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan gitu ya. Sebentar. Saya juga kesulitan. Baik, oke, udah muncul. Ya, nanti berdasarkan prestasi unggul seleksinya gitu ya, pada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler gitu ya. Jadi nanti kesempatan bagus ya untuk minasang yang memang memiliki prestasi gitu ya, dan juga aktif berorganisasi ya, baik itu mau di IMM, DPM, ya BEM gitu, hingga himpunan mahasiswa ya. Juga kalau mengikuti kompetisi-kompetisi baik itu kompetisi akademik maupun non akademik gitu ya. Nanti akan dibahas ya untuk capaian unggulan yang mungkin ini rata-rata membuat minder ya, padahal nggak usah minder gitu. Nah, tujuan dan sasarannya ya. Yang pertama tujuan kenapa sih ada Pilmapres ya, pemilihan mahasiswa berprestasi itu. Ya ini juga untuk menguatkan kesadaran pengelola kampus ya, jadi universitas supaya memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi mahasiswa untuk berkreasi gitu ya, lewat kegiatan yang tadi disebutkan gitu ya, intrakurikulernya, kokurikulernya, dan ekstrakurikulernya gitu ya. Kemudian yang kedua di sini adalah supaya memang kampus juga menyadari bahwa kita tuh perlu memberikan apresiasi ya kepada mahasiswa yang berprestasi, tentu saja gitu ya, harus dihargai dong gitu ya. Karena benefitnya itu two ways ya, nggak cuman kampus aja gitu ya. Kampus kebagian bangganya gitu ya. Kemudian citranya juga jadi naik ya, tapi juga dari mahasiswanya sendiri juga dapat benefitnya gitu ya. Nah ini benefit yang lebihnya adalah apresiasi tadi gitu, memberikan apresiasi bahwa minasang gitu ya, mahasiswa itu sudah berprestasi, sudah unggul nih gitu ya. Dan yang ketiga di sini tujuannya adalah meningkatnya jumlah produk inovatif mahasiswa. Karena nanti kan di sini juga minasang akan mengirimkan gagasan-gagasan inovatif yang terutama yang berhubungan dengan SDGs ya, atau yang sekarang sudah menjadi topik pembicaraan selama beberapa tahun terakhir ini adalah tentang revolusi industri 4.0 ya. Nah itu pembangunan yang berasal dari kampus itu sangat difokuskan ya, sangat menjadi pusat perhatian dari pemerintah begitu ya. Nah ini salah satunya nanti akan nyambung ya gitu ya, akan terkait dengan KIK kemarin ya, kemudian PKM seperti itu. Nah, jadi di sini sasarannya ya tadi ya, kegiatan untuk melakukan asesmen penilaian dan juga menetapkan siapa sih gitu ya mahasiswa yang berprestasi itu yang seperti apa, kriterianya bagaimana gitu ya. Dan kemudian yang kedua di sini sasaran untuk kegiatan ini adalah ingin meningkatnya jumlah peserta Pilmapres gitu. Mungkin kemarin masih banyak yang minder, masih banyak yang tidak percaya diri kalau ternyata dirinya itu punya prestasi, padahal punya prestasi, sejumlah prestasi gitu ya. Tapi masih melihat tetangga sebelah yang kalau kita selalu melihat sebelah itu memang selalu lebih hijau rumputnya katanya ya gitu. Padahal pede aja gitu ya.
Nah, ini mungkin juga yang sudah Minasang pernah lihat ya, karena ini juga sudah tersebar saya rasa untuk Pilmapres yang UMY di sini ada timeline. Ada timeline ya, timeline untuk dari universitas itu untuk pendaftarannya sampai 18 Desember. Jadi masih ada waktu ya. Sekarang tanggal 6 nih, itu masih ada berarti waktu sekitar 12 hari lagi ya, gitu ya, 12 hari lagi. Kemudian nanti setelah pendaftaran akan ada seleksi fakultas ya sampai akhir Desember. Kemudian nanti akan ada super camp ya finalis. Jadi nanti ya dari fakultas kalau sudah terpilih maka akan dikirimkan ke kompetisi Filmapres UMY ya universitas gitu. Nanti di situ mulai kurang lebih dari tanggal 14 sampai 22 Januari 2022 ya. Kemudian baru nanti ada seleksi kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Waduh, saya ada kemampuan bahasa Inggrisnya. Masih ada waktu untuk mengasah ya. Jangan khawatir. Kemudian kalau lolos, seleksinya nanti masuk ke grand final deh gitu ya. Grand final di sekitar bulan Februari ya. Di sini tanggal 25 sampai 26 Februari. Dan persiapan Pilmapres tingkat LLDIKTI. Jadi kalau terpilih menjadi Pilmapres utama universitas, maka nanti akan dikirimkan sebagai perwakilan universitas untuk berkompetisi di tingkat LLDIKTI gitu ya. Dan Dijen Diksi. Nah, untuk FPB sendiri nanti timeline-nya sesuai dengan timeline dari universitas ya. Jadi nanti tanggal 1 sampai 18 Desember silahkan nanti sebar-sebar juga ya. Ajak juga temannya kalau mau coba-coba enggak gitu ya. Atau malah jangan-jangan ngapain ngajak yang lain, saya aja biar saya yang terpilih gitu ya. Nggak apa-apa ya. Kita berkompetisi sehat saja. Oke, 1 sampai 18 Desember ini pendaftaran Pilmapres untuk fakultas ya. Kemudian nanti seleksinya adalah tanggal 20 sampai 30 karena di universitas kan sampai tanggal 31 Desember ya. Jadi untuk di fakultas 30 Desember mudah-mudahan sudah mendapatkan balonnya ya, bakal calonnya ya di sini. Kemudian nanti baru 31 Desember kita mengirimkan mahasiswa berprestasi utama fakultas ke tingkat universitas ya untuk berkompetisi di tingkat universitas. Nah, ini syarat-syaratnya ya. Untuk syarat-syaratnya tadi juga sebenarnya tertera ya di posternya. Yang pertama adalah harus mahasiswa aktif ya, statusnya aktif dan maksimal semester 6 terhitung per Februari 2022. Nanti dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa KTM. Nanti Minasang akan mengcopy fotonya ya di formulir KTM-nya ya. Kemudian KTP ya, jadi usianya tidak lebih dari 22 tahun ya per tanggal 1 Januari 2022. Nah, ini nanti tinggal dibuktikan dengan KTP-nya saja atau KITAS ya. Dan yang ketiga ini adalah memiliki indeks prestasi kumulatif IPK rata-rata minimal 3. Nah, ini minimal 3 gitu ya. Jadi enggak perlu minder kalau tapi saya cuma 3,2 masih di atas 3 ya gitu ya, enggak apa-apa gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk penyelenggaraannya, nah di sini ya nanti Minasang bisa mengunggah portofolio capaian unggulannya. Capaian unggulan ini ya tadi ya apa saja yang sudah dicapai ya. Kemudian naskah gagasan kreatifnya gitu ya. Nanti akan ada pemeringkatan berdasarkan nilai portofolio capaian unggulannya dan juga penilaian naskah gagasan kreatifnya ya di bidang di fakultas. Nanti setelah itu, jadi di sini belum ada bahasa Inggris ya. Nanti mohon dikoreksi ya kalau saya salah. Kemudian nanti setelah dapat siapa mapres utama fakultas akan dikirimkan ke jenjang kompetisi Pilmapres tingkat universitas. Kalau lolos ya masuk ke super camp gitu ya. Kemudian diseleksi tingkat universitas. Kalau lolos lagi ya langsung lanjut lagi ke LLDIKTI gitu.
Kalau enggak ya stop di situ ya. Kalau tidak ya stop di situ. Tapi bisa ikut lagi tahun depan ya. Selama menunggu kesempatan tahun depan bisa mengumpulkan kembali ya portofolio capaian unggulannya diperbanyak begitu. Nah ini untuk linknya ini sudah ada ya. Nanti tinggal diklik saja linknya akan dibawa ke Google Form ya. Jadi di situ tinggal mengisi Google Form-nya. Nah, untuk sistem penilaiannya nanti di seleksi fakultas di sini untuk bobotnya ya, untuk capaian unggulan itu 60% dan gagasan kreatifnya 40%. Sementara nanti kalau misalnya sudah masuk ke jenjang universitas, seleksi tingkat universitas, nanti di sini capaian unggulannya turun ya, jadi 50%, kemudian gagasan kreatifnya 30%, tapi nambah nih di sini kemampuan bahasa Inggris yang biasanya melalui wawancara gitu ya. Jadi presentasinya bagaimana ini dalam bahasa Inggris gitu ya. Itu sebanyak 20%. Nah, berkasnya apa saja sih yang perlu dilengkapi kalau misalnya minasang mau mendaftar ya. Kalau misalnya mau mengikuti Pilmapres di sini, yang pertama jelas mengisi formulir terlebih dahulu. Kemudian nanti akan ada fakta integritas yang perlu kalian isi ya, yang perlu minasang isi. Kemudian scan KTP, scan KTM, dan scan transkrip nilai gitu ya, untuk membuktikan tadi tuh IPK-nya di atas 3, minimal 3 ya. Seperti itu. Nah ini berkasnya nanti bisa juga langsung diunduh ya. Nanti mungkin saya sedikit memperlihatkan dokumen-dokumennya ya gitu. Nah ini nih portofolio capaian unggulannya ya. Jadi ini contohnya seperti ini ya. Jadi nanti tinggal diisi bidangnya apa. Kemudian nanti kategorinya di sini ada kategori A itu untuk internasional, B regional, C nasional, D provinsi, dan E perguruan tinggi. Jadi ini untuk capaian-capaiannya baik capaian akademik maupun non-akademik itu bisa masukkan ke sini. Ya, gitu. Jadi ya, nanti kan ada yang juara dan juga rekognisi ya, gitu ya. Ini tinggal diisi dilengkapi di sini kategorinya. Kemudian capaiannya apa, apakah juara dan lain-lain ya. Kemudian judul capaiannya apa ya, eventnya apa, event kompetisinya apa, tahun perolehannya kapan, kemudian lembaga yang menyelenggarakan event tersebut atau kompetisi tersebut itu siapa gitu, dan apakah kompetisi itu adalah kompetisi individu atau kelompok begitu. Kalau ini kolom ini jelas diisi oleh penilai nanti ya. Nah, ini adalah bidang dan wujud capaian unggulan. Jadi capaian unggulan itu apakah terbatas dari kompetisi saja? Tidak ya, gitu ya. Bidangnya macam-macam. Bisa penghargaan juga, misalnya dari haki ya, piagam partisipasi gitu ya, penerima hibah kompetisi itu juga masuk gitu ya. Kemudian hasil karya, misalnya pernah bikin buku, jangan-jangan ada yang mengeluarkan buku, kita ada yang menulis novel gitu ya. Itu kan pasti ada ISBN-nya ya gitu ya, itu juga bisa ya. Karya seni ya, karya seni aplikasi komputer, bikin aplikasi, mungkin ada yang bikin aplikasi pembelajaran bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Jepang gitu ya, itu juga termasuk hasil karya, bisa diklaim ya. Kemudian kewirausahaan, ini saya rasa banyak sekali ya di FPB itu gitu ya, yang berwirausaha gitu ya. Itu juga bisa, sebenarnya itu bisa diklaim gitu ya. Kemudian rekognisi ya, pengakuannya sebagai apa? Pelatih, wasit, juri juga bisa ya, narasumber, moderator, yang dibuktikan oleh sertifikat biasanya ya, nanti ada sertifikat jadi moderator di mana gitu ya. Itu juga bisa dipakai, bisa diklaim. Kemudian karir organisasi. Nah, ini berorganisasi ya, menjadi pengurus, ketua, baik sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, atau yang satu tingkat di bawah BPH ya. Jadi ini juga bisa diklaim. Dan di sini juga ada bidang pemberdayaan atau aksi kemanusiaan. Misalnya jadi relawan nih, minasang jadi relawan, atau malah jadi koordinator relawannya juga gitu ya, atau pemrakarsa atau pendiri LSM misalnya, kan bisa saja gitu ya. Jadi nggak terbatas selalu, aduh tapi saya tuh nggak pernah juara gitu. Tapi ternyata
ditilik-tilik, ternyata saya punya penghargaan ini ya, saya punya haki karena saya punya aplikasi gitu kan. Kemudian karena saya berwirausaha gitu ya, saya ternyata punya wirausaha nih. Saya ternyata sering menjadi narasumber atau moderator gitu ya. Saya juga ternyata saya juga pernah jadi wasit gitu ya, jadi wasit di misalnya kalau kemarin itu kan banyak ya sebenarnya yang relawan untuk SEA Games ya, yang seperti itu. Karir organisasi juga ternyata aktif gitu ya, dan ternyata saya menjadi ketua, itu bisa diklaim gitu ya. Dan aktif misalnya di bidang sosial atau kegiatan-kegiatan aksi kemanusiaan seperti itu ya. Yang sekarang itu yang sedang kita berduka itu adalah bencana Semeru ya, gitu. Nah ini sebenarnya bisa diklaim, jadi tidak terbatas dari kompetisi. Jadi makanya ketika yang minder, aduh saya nggak pernah juara gitu ya. Tenang aja karena capaian unggulan itu tidak terbatas dari kompetisi saja gitu, tapi ada berbagai bidang gitu. Nah, nanti yang utama itu kan selain capaian unggulan itu ada gagasan kreatif. Nah, gagasan kreatifnya itu harus fokus kepada penyelesaian masalah. Jadi tawaran solusi ya, tawaran solusi yang ada mengacu pada SDGs goals ya. Jadi di sini yang Sustainable Development Goals-nya. Ini ada 17 kan ya. Jadi nanti bisa dipilih nih yang menarik minat fenomena yang terjadi pada saat ini sesuai dengan concern dari SDGs itu apa gitu ya. Atau misalnya dari sini juga ya, Industri 4.0 ya. Era Industri 4.0, kira-kira tawaran solusi dari fenomena yang terjadi saat ini itu apa gitu. Ini banyak ya pilihannya sesuai dengan nanti bidang minatnya masing-masing begitu. Nah, karena kalau yang diploma itu akan fokusnya adalah produk ya, prototype. Jadi mereka membuat prototype. Kalau ini Minasa nggak perlu buat prototype, hanya memberikan gagasan kreatif saja. Gagasan kreatif berarti apa? Memberikan gambaran suatu konsep atau strategi gitu ya terhadap solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam SDGs ini yang menjadi concern atau Industri 4.0. Misalnya pendidikan di era Industri 4.0 itu seperti apa gitu ya. Coba langsung dibuat gagasan kreatifnya. Atau misalnya tadi yang SDGs juga ada ya pendidikan ya, misalnya pendidikan yang merata. Karena sampai sekarang pun kalau misalnya kita lihat, tingkat studi lanjut ya dari jenjang SLTA, dari jenjang SMA ke pendidikan tinggi itu sebenarnya masih rendah begitu ya. Nah itu kenapa? Why gitu ya. Lalu solusi tawarannya bagaimana? Begitu. Ini bisa ya kalau tadi bidangnya macam-macam gitu ya. Mau kalau yang sesuai dengan kebidangan kita mungkin ya tadi ya sosial humaniora ya seperti itu. Tapi silahkan kewirausahaan misalnya bisa saja ya untuk memberdayakan masyarakat ya dan meningkatkan perekonomian seperti itu ya. Juga bisa karena angka kemiskinan masih tinggi juga ya gitu ya di Indonesia seperti itu. Nah ini bagaimana gitu ya. Jadi itu gagasan kreatif gitu. Jadi banyak baru berupa konsep atau strategi saja. Nah nanti berkasnya bisa Minasang unduh ya di sini ya. Bisa adik-adik teman-teman sekalian unduh di sini. Nah itu informasi tentang sosialisasi Pilmapres, khususnya tadi timeline ya, ditambah timeline di Fakultas Pendidikan Bahasa. Dan ini tuh kenapa sih harus ikut Pilmapres gitu ya? Mungkin masih banyak yang nanya juga ya, emang harus ya ikut Pilmapres ya, kenapa enggak gitu ya? Coba hal-hal baru dong gitu ya. Karena banyak benefitnya. Misalnya yang pertama adalah ya itu self achievement gitu ya, self achievementnya kalian semua gitu ya. Itu adalah suatu pencapaian gitu ya. Ikut Pilmapres baru ikut aja ya, baru ikut Pilmapres aja itu sebenarnya udah rekognisi gitu ya, sudah suatu pencapaian gitu. Oh, saya pernah ikut Pilmapres gitu ya. Berarti di situ ajang untuk unjuk gigi ya, unjuk gigi capaian-capaian saya tuh ada kok gitu ya selama menjadi mahasiswa gitu. Nah, kemudian tadi ya yang rekognisi ya, rekognisinya itu bukan hanya
oleh diri kita atau oleh lembaga yang menyelenggarakan kompetisi, tapi ini juga rekognisi dari universitas gitu ya. Kemudian juga dapat apresiasi gitu ya. Akan diapresiasi juga oleh universitas, oleh fakultas, oleh program studi gitu ya. Dan gak ada yang salah kan dengan itu gitu ya. Nah, dan yang terakhir ini adalah untuk masa depan ya. Jadi ini akan membantu sekali untuk melengkapi resume Minasang ketika nanti sudah lulus begitu ya. Karena sekarang kita ya jujur aja ya, semua orang juga sudah tahu bahwa IPK bukan segalanya gitu ya. Kenapa? Karena harus balance. Kenapa harus balance? Hard skill harus diimbangi dengan soft skill. Soft skillnya itu dari mana? Dari kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang teman-teman ikuti gitu ya selama selama kuliah. Kemarin kan saya mengutip juga ya, bagus sekali ini. Kemarin Pak Faris ya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni kita itu yang kita butuhkan itu nggak cuman kalau yang satu pertama ya akademik perlu ya, prestasi akademik jelas itu absolut mutlak. Ya minimal tadi IPK-nya 3, nggak harus tinggi-tinggi banget kok gitu ya. Di atas 3 aja itu udah hebat, udah bagus ya. Kemudian skill tambahan ya, additional skill-nya itu seperti apa? Leadership seperti itu ya. Kemudian kemampuan berkomunikasi ya, seperti itu. Dan itu semua kemampuan-kemampuan itu, keterampilan itu didapat dari mana sih? Dari mengikuti kegiatan kemahasiswaan gitu ya. Dari aktif di himpunan mahasiswa gitu ya, aktif di BEM, aktif di IMM, dan aktif di sejumlah UKM gitu ya. Itu adalah salah satu cara untuk mengasah keterampilan kita. Kenapa? Karena di sana kita akan bersosialisasi, kita akan belajar berorganisasi, kita akan belajar bekerja sama gitu. Karena hampir semuanya ya ketika wawancara itu pasti ditanyanya apakah Anda bisa bekerja sama dan bisa bekerja di bawah tekanan gitu ya. Itu adalah untuk mengasah kita ketika kita kuliah begitu ya. Karena kalau di kelas aja ya nggak akan belajar itu gitu ya. Baru akan benar-benar terasa dan bisa dipraktekkan ketika Minasang berorganisasi. Makanya kenapa organisasi itu penting gitu ya. Jadi nggak sekedar nanti kupu-kupu aja gitu kan ya. Kuliah pulang gitu ya. Tapi ya tadi harus balance ya. Jangan kura-kura kuliah rapat, akademiknya terbengkalai gitu ya. Jadi sebisa mungkin balance dan menemukan nilai keunggulan kita di mana gitu ya. Nilai keunggulan kita di mana dan fokus aja sama itu. Gitu ya. Karena setiap orang mempunyai keunggulan masing-masing gitu ya. Kalau kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain itu nggak akan ada habisnya gitu ya. Karena selalu ada awan di atas awan, selalu ada langit di atas langit kan katanya ya. Gitu. Jadi jangan membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Fokus terhadap apa yang bisa kita capai gitu ya, seperti itu. Nah, jadi itu tuh alasan kenapa sih ikut Pilmapres, banyak benefitnya ya gitu ya. Karena kemarin juga mungkin nanti kita juga bisa sharing ya dan juga bisa mengulang kembali karena kemarin itu salah satu alumni kita yang menjadi narasumber ya di acara sosialisasi Pilmapres UMY kemarin itu Tarik ya kalau nggak salah ya namanya ya, sudah menjadi lawyer sekarang gitu ya dan dia itu dulu adalah mapres utama ya, dan berkompetisi sampai ke LL Dikti ya, kalau dulu namanya Kopertis, sekarang LL Dikti. Nah, di situ dia itu ya yang dia sampaikan tipsnya gitu ya adalah bersifat masa bodoh menurut bahasanya atau dalam artian adalah bermental juara. Bermental juara itu seperti apa? Fokus terhadap diri sendiri gitu ya, fokus terhadap capaian kita dan tidak perlu melihat orang lain seperti itu. Jadi nggak perlu minder karena tadi sebenarnya banyak yang bilang ya ini teman-teman kayaknya banyak yang minder gitu ya. Coba nanti dicari-cari lagi karena tadi bidangnya capaian itu nggak selalu melulu harus kompetisi gitu ya. Tadi kan banyak bidangnya ya gitu.
dicarilah. Siapa tahu ternyata saya punya bukan hanya 20 tapi 25 misalnya, kan bisa saja. Bisa tuh ikut Pilmapres. Jangan dipendem aja, sayang banget gitu ya. Selama ini ternyata punya prestasi tapi bahkan oleh diri sendiri pun tidak direkognisi gitu ya. Jadi itu salah satu rekognisisi itu bukan hanya rekognisisi oleh pihak lain, pihak luar ya, pihak eksternal, tapi juga diri sendiri. Bahwa nggak ada salahnya kok bangga sama diri sendiri ya, bahwa ini saya sudah mencapai ini. Selama saya menjadi mahasiswa, saya sudah saya sudah mencapai berbagai macam prestasi seperti itu. Jadi gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di hari ini. Nanti kita bisa berdiskusi, bisa sharing ya gitu ya. Dan juga nanti kita bisa menyimak nih tips-tips dan pengalaman dari Gita Sang ya gitu. Kenapa kok bisa sampai dapat mapres utama fakultas nih gitu ya. Kita juga penasaran dong gitu ya, bagi-bagi tips dong gitu ya. Senpai gitu ya. Senpai itu adalah kakak tingkat ya gitu ya, senior gitu. Baik, akhir kata itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Witri Sensei yang telah memberikan informasi mengenai Mapres ini. Apabila ada yang kurang jelas, boleh bertanya, silakan. Atau sudah jelas? Mudah-mudahan sudah jelas ya, karena ini informasi timeline saja. Baiklah, kalau begitu langsung kepada Mbak Gita untuk sharing mengenai tips apa saja yang ini untuk menjadi Mapres utama FPB. Silakan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Mbak. Sudah terdengar. Oke, terima kasih Wistri Sensei sebelumnya sudah memaparkan timeline dan ketentuan Pilmapres sangat detail. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya yang sudah berkenan hadir di sosialisasi Pilmapres FPB UMY tahun 2022. Mungkin ada di sini saya Gita Fitri Rahmadani. Saya merupakan mahasiswi angkatan 2019 di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris gitu. Dan di Pilmapres tahun lalu alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi Mapres utama fakultas, kemudian juga mendapat gelar sebagai best presenter di Pilmapres universitas gitu. Nah, saat ini saya atau PPT apapun karena saya berharap sosialisasi ini bisa menjadi interaktif karena saya beneran ingin share pengalaman transfer experience kepada teman-teman semuanya seperti itu. Nah, pertama saya punya pakai aku aja ya biar lebih enak, biar lebih santai gitu. Nah, pertama aku ada pertanyaan untuk teman-teman semuanya. Menurut teman-teman, mahasiswa berprestasi atau definisinya mahasiswa berprestasi itu seperti apa sih? Mungkin ada yang berkenan untuk menjawab? Aku boleh, Git? Boleh, Mufti, silahkan. Oke, kalau dari nama eventnya sendiri ya, mahasiswa berprestasi Pilmapres, berarti kalau aku baru pertama dengar nih, berarti nanti yang kepilih itu adalah mahasiswa yang prestasinya paling banyak. Nah gitu, kalau dari nama lo ya. Oke, thank you Gitu, Mufti gitu. Oke, terima kasih banyak Mufti untuk jawabannya. Teman-teman yang lain mungkin ada definisi lain tentang mahasiswa berprestasi? Nggak ada? Oke. Nah, jadi teman-teman, mahasiswa berprestasi itu sebenarnya definisinya itu banyak sekali dan itu setiap orang bisa berbeda-beda. Nah, di sini aku ingin menekankan bahwa prestasi itu tidak melulu mahasiswa berprestasi itu bukan melulu mereka yang pegang trofi banyak, mereka yang megang sertifikat banyak, mereka yang juara kompetisi ini itu segala macam, tidak.
Bukan kayak gitu teman-teman. Tapi mereka yang bisa mengimplementasikan ilmu yang selama ini mereka punya untuk kebermanfaatan orang banyak. Dengan kata lain, mereka-mereka yang selama ini menjalani kehidupan kuliahnya itu sebagai mahasiswa ideal menurut definisinya mereka masing-masing. Seperti itu. Karena selama ini banyak banget definisi mahasiswa ideal itu. Ada yang bilang, oh mahasiswa ideal itu yang nilai akademiknya tinggi, yang IPK-nya 4, yang nilainya A semua. Ada juga yang, oh mereka yang aktif di organisasi, mereka yang jadi ketua, mereka yang bisa untuk membawa kelompoknya ini menuju arah yang lebih baik. Gitu. Ada juga mahasiswa ideal itu mahasiswa yang mereka juara lomba di mana-mana, juara 1 sampai bosan juara satunya kayak gitu. Jadi tidak melulu prestasi itu bukan definisinya itu tidak sesempit hanya mereka yang punya trofi banyak, punya sertifikat perlombaan banyak, kayak gitu. Gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk Pilmapres ini sendiri sebetulnya tujuan dari universitas itu tak lain dan tak bukan itu untuk mengapresiasi kerja keras teman-teman selama ini, selama berkuliah. Gitu. Teman-teman selama ini sudah banyak yang ikut organisasi, kemudian volunteer kepanitiaan, kemudian volunteer mungkin cari dana untuk membantu di wilayah lain yang sedang terkena bencana. Itu merupakan hal-hal yang teman-teman tidak sadari, itu merupakan prestasinya teman-teman selama berkuliah seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi tidak melulu, aduh aku nggak punya nih trofi juara 1, juara 2, juara 3. Nah, teman-teman itu juga mungkin ada yang pernah diminta bantuan oleh dosen. Tolong dong bantuin prodi untuk mengadakan event ini, mengadakan event itu. Kayak gitu. Nah, dan ini juga terjadi. Jadi selama aku menjadi anggota dari Komapres atau Komunitas Mahasiswa Berprestasi, yaitu finalis-finalis di UNIF yang tahun 2021 itu, saya dapat banyak sekali pelajaran di sana. Dan ternyata selama kita sharing, itu kita selalu bilang kalau istilahnya kita itu dari awal masuk kuliah nggak ada satupun ngelirik Pilmapres. Gitu. Itu terjadi ke semua finalis yang ada di universitas. Dan itu pasti terjadi di teman-teman. Kayak, emang aku mau bawa apa ke Pilmapres? Emang aku punya apa? Itu adalah hal-hal yang terjadi ke kita semua. Ke semua finalis, tidak terkecuali. Gitu. Dan selalu kita melihat ke finalis-finalis sebelumnya. Oh, mereka ternyata sertifikatnya banyak, ini itu segala macam, tapi nggak pernah sedikit pun terlintas untuk kayaknya aku bisa deh jadi mapres. Gitu. Bahkan aku sekalipun, aku dulu sampai kayak ayo git, kalau misalnya kamu nggak, pokoknya sampai dipaksa lah istilahnya gitu, sampai bisa jadi mapres gitu. Nah, teman-teman, satu hal yang mau aku kasih tahu untuk semuanya, banyak orang yang berprestasi, tapi hanya segelintir orang yang berani. Gitu. Itu adalah satu hal yang aku selalu pegang selama ini, bahwa aku percaya gitu, banyak teman-teman yang jauh lebih banyak prestasinya daripada aku. Banyak teman-teman yang ikut lomba itu jauh lebih sering ikut lomba, sering ikut konferensi sana-sini, tapi sedikit mereka-mereka yang berani untuk itu recognize apa yang sudah mereka dapatkan dan diajukan ke Pilmapres seperti itu. Nah, lanjut ke persyaratan-persyaratan yang tadi, ada IPK 3. Dan menurutku itu tidak, teman-teman semua mungkin ada yang jauh lebih tinggi daripada 3. Ada yang 3,8, ada yang 3,9, bahkan 3,98 mungkin. Nah, kemudian apalagi ada gagasan kreatif. Nah, gagasan kreatif itu sejujurnya itu teman-teman bisa lihat dari masalah-masalah kecil yang ada di sekitar teman-teman gitu. Nah, untuk gagasan kreatif sendiri itu nanti temanya atau topiknya itu adalah SDG, Sustainable Development Goals. Itu merupakan hasil dari pemikiran negara-negara di United Nations, di UN, itu untuk tujuannya sebetulnya pada tahun 2030. Nah, itu
Sustainable Development Goals itu dirilis pada tanggal 1 Januari tahun 2016. Which is itu masih panjang perjalanannya untuk sampai ke 2030. Nah, di sana itu ada banyak sekali teman-teman. Ada menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kemudian ada kesetaraan gender, ada pendidikan yang berkualitas, kemudian ada menjaga ekosistem laut, ekosistem darat, kemudian ada perdamaian, kelembagaan yang kuat untuk menumbuhkan ekonomi dan segala macam. Jadi teman-teman bisa lihat banyak sekali permasalahan di sekitar teman-teman yang bisa teman-teman bawa gitu. Karena kadang tanpa kita sadari, kalau kita lihat ada gap atau ada jangan gitu suatu kelompok masyarakat atau suatu sistem, itu kita pasti tanpa sadar memberikan kayaknya itu sistemnya bagus kayak gini deh daripada kayak gitu. Nah, contoh pada Pilmapres tahun lalu itu aku bawa yang paling dekat sama kita semua itu terkait pendidikan. Karena aku juga sekarang belajar di konsepnya pendidikan gitu. Nah, aku bawa masalah seluruh bisa dibilang seluruh masyarakat Indonesia itu masih mengagung-agungkan nilai akademik. Jadi anak-anak yang bisa menghitung lebih cepat, dia bisa menghafal materi biologi lebih dalam, itu merupakan anak-anak yang dianggap cerdas. Sedangkan mereka yang jago olahraga, mereka yang jago seni, itu sedikit dianggap remeh. Nah, dari dulu, jujur secara pribadi, aku nggak suka dengan sistem yang kayak gitu. Karena itu menjadi pressure buat anak-anak di seluruh Indonesia untuk ada standar kepintaran di sana. Ada standar, kalau kamu nggak pintar matematika berarti kamu tuh nggak pintar. Kalau misalnya kamu nggak bisa hafal materi biologi, kamu tuh nggak pintar, kayak gitu. Nah, dari dulu aku nggak suka masalah seperti itu. Makanya aku kasih ada solusi untuk konseling seperti itu. Nah, itu nanti silakan teman-teman mencari sendiri apa sih permasalahan yang selama ini teman-teman resahkan, dan mungkin secara tidak sadar teman-teman bisa untuk memberikan solusi terhadap masalah tersebut gitu. Nah, kemudian untuk teman-teman di FPB, silakan teman-teman jika berminat untuk mengikuti Pilmapres, pilih dosen pembimbing agar teman-teman bisa untuk diskusi mengenai solusi atau kemudian capaian unggulan yang ingin dimasukkan di portofolio seperti itu. Itu karena kemarin di tahun lalu pun saya mendapat banyak sekali insight itu dari orang lain gitu. Kalau misalnya sistemnya seperti ini bagaimana ya? Kalau misalnya seperti itu bagaimana? Kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman untuk mempersiapkan gagasan kreatifnya itu, teman-teman saya sangat menyarankan gitu, itu semua ide itu muncul dari buah pikirannya teman-teman sendiri gitu, karena nantinya akan ada presentasi di semua tingkat seleksi gitu, di fakultas, kemudian di universitas, sampai ke LL-Dikti, kalau sarjana ke LL-Dikti, kalau diploma ke Diksi atau apa gitu yang diploma. Nah, kemudian itu nanti teman-teman akan bisa lebih leluasa untuk mengatakan idenya teman-teman, untuk mengutarakan apa yang teman-teman maksud, itu ketika semua ide itu berasal dari buah pikirannya teman-teman sendiri gitu. Nah, kemudian untuk teman-teman yang masih merasa minder atau iri atau kecil hati, rendah diri dengan orang-orang yang mungkin teman-teman anggap lebih memiliki prestasi yang lebih banyak gitu, teman-teman, satu yang aku mau pesankan juga, jangan iri, jangan jealous, jangan envy. Mereka Kita termute, sorry. Oke. Sekarang tadi sampai mana ya yang kedengaran? Jangan iri, jangan iri gitu ya. Oke.
Oke, thank you, Miss Ika. Nah, jadi teman-teman, jangan iri, jangan envy, kemudian jangan jealous dengan orang-orang yang teman-teman anggap punya prestasi yang lebih, karena mereka itu hanya mengambil rezekinya mereka. Nah, ini waktunya teman-teman untuk mengambil rezekinya teman-teman sendiri gitu. Karena kalau misalnya iri, teman-teman itu nggak rugi. Teman-teman itu maksudnya mereka dapat prestasi itu, mereka nggak ngambil sesuatu dari teman-teman. Dan ketika teman-teman berprestasi, itu teman-teman juga tidak mengambil sedikit pun hak yang mereka punya. Jadi ayo sekarang waktunya untuk teman-teman mengambil rezekinya teman-teman melalui Pilmapres ini. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin dari saya, Sensei, dan Miss semuanya. Teman-teman mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang tidak berkenan di hatinya teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Gita yang telah berbagi pengalaman mengenai Pilmapres. Dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi ada yang ditanyakan kepada Mbak Gita? Oh iya, silakan Mas Mufti. Oke, terima kasih. Izin bertanya, kalau misalkan kita ikut Pilmapres nih, terus misalkan menang, itu ada nggak tanggungan yang menjadi tanggung jawab kita? Misalkan kita dapat tugas untuk menjadi moderator di beberapa event kampus kah atau apa gitu. Terima kasih. Oke, boleh langsung saya jawab, Miss? Oke, nah jadi ketika kita udah masuk jadi finalis Mapres, finalis Pilmapres Unif atau jadi Mapres utama fakultas, itu tidak ada sedikit pun tanggungan atau tanggung jawab yang diberikan oleh kampus gitu. Jadi itu lebih ke tanggung jawab moral teman-teman seperti orang yang mendapat gelar tersebut. Dan secara tidak langsung karena dosen-dosen atau dosen-dosen di fakultas, di prodi, di universitas itu akan bisa melihat teman-teman karena teman-teman memiliki gelar atau titel tersebut gitu. Dan itu sebetulnya bukan menjadi beban atau tanggung jawab yang berat karena itu justru memberikan kesempatan teman-teman, memberikan kesempatan lebih gitu untuk teman-teman bisa bercengkrama dengan pejabat-pejabat kampus, kemudian bisa berkontribusi dalam event-event kampus yang keren-keren gitu. Jadi tidak ada tanggung jawab apapun selain mungkin teman-teman merasa ada tanggung jawab moral di sana. Gitu. Gitu Mufti. Mungkin ada terima tanggapan? kasih Gita. Ada yang lain lagi yang ingin bertanya? Silakan. Itu ada Tio, Mbak Laila. Silakan pada Pak Farhanuddin. Oke, baik. Halo Gita, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gita izin bertanya, bagaimana sih cara meyakinkan setiap mahasiswa untuk merubah mindsetnya bahwa kita itu tidak harus benar-benar memiliki prestasi yang banyak gitu loh untuk mengikuti Pilmapres ini gitu. Oke, terima kasih banyak Tio untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk mengubah mindset seseorang itu agak sulit ya karena itu adalah pikiran yang mereka mau pikirkan gitu. Jadi mindset itu kita tidak bisa begitu saja merubah karena kalau misalnya orang tersebut nggak mau merubah mindsetnya sendiri, itu mau sekeras apapun kita berusaha untuk mengubah mindset itu, maka nggak akan jadi apa-apa gitu. Nah, yang bisa kita lakukan itu memberikan contoh. Mungkin teman-teman semua bisa gunakan aku sebagai contoh karena tidak sebanyak itu gitu trofi atau sertifikat yang aku punya. Aku cenderung ada event nih, aku mau berkontribusi, oke. Dan itu secara tidak langsung
itu merupakan prestasi yang selama ini teman-teman selalu mindsetnya itu prestasi adalah akademik, prestasi adalah aku lomba short story, aku menerbitkan artikel, penelitian ini segala macam hal yang selalu terkait dengan akademik gitu. Nah makanya itu di perkuliahan ini, di dunia kuliah itu tidak sesempit itu definisi prestasi gitu. Jadi kalau misalnya ingin merubah mindset seseorang, bisa gunakan aku sebagai contoh, atau teman-teman kalau misalnya mau mengajak temannya itu bisa deep talk, kemudian tanya kira-kira sebenarnya tuh kamu punya apa sih yang bisa ditunjukkan gitu. Atau ini juga satu hal yang dari dosen pembimbingku tahun lalu, jadi Miss Mariska itu bilang, aku dulu insecure, ya bahasanya sekarang ada insecure, kemudian takut, emang aku bisa bawa apa di dalam Pilmapres. Miss Mariska itu bilang, Gita, hal-hal yang orang lain lihat dari kamu itu kamu nggak bisa lihat gitu. Jadi coba untuk tanya ke orang lain, menurut kamu aku ini orangnya kayak gimana sih? Aku ini punya bakat di bidang apa sih? Gitu. Jadi teman-teman kalau ingin mengajak orang lain itu bilang aja, kamu sebenarnya punya passion di sini loh, kamu tuh bisa ngomong, kamu tuh diksinya bagus, pemilihan katanya bagus, rapi, runtut, mungkin kamu berbakat untuk menjadi moderator atau menjadi MC gitu, atau kamu tuh sebenarnya leadershipnya bagus loh, kamu bisa loh membawa kelompok ini untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi hal-hal yang orang lain lihat, hal-hal baik itu cenderung kita sendiri nggak bisa lihat itu, tapi orang lain bisa. Kayak gitu, Tia. Wah, terima kasih Gita. Ya, sama-sama. Yang lain ingin bertanya lagi, teman-teman mahasiswa? Ada yang ingin bertanya? Jessica tanya dong. Iya, Jessica silahkan. Ya, kita kalau boleh tahu dulu pas kita daftar jadi atau ikut seleksi Pilmapres itu kita punya prestasi apa? Maksudnya apakah memang harus di syarat itu kan 20 gitu ya. Nah, apakah kita memenuhi atau enggak? Kayak gitu waktu itu. Oke, terima kasih banyak Miss Ika. Jadi dulu waktu itu malah jauh dari 20 gitu. Karena kalau nggak salah tahun lalu itu 15, tapi saya juga nggak memenuhi waktu itu gitu. Dan teman-teman yang perlu di-highlight, ini bukan harus 20 tapi maksimal 20. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah volunteer 1-2 kali, silahkan diajukan. Kalau misalnya pernah ikut kepanitiaan, kemudian pernah ikut berpartisipasi dalam lomba, itu tadi karena ada rekognisi sebagai partisipan gitu. Jadi teman-teman silahkan untuk selama kuliah recall lagi kemarin aku udah ngapain aja ya selain di dalam kelas belajar gitu Miss Ika. Ya, thank you. Nah, itu maksudnya berarti sebenarnya kita yang penting coba dulu aja ya. Misalnya kayak tadi kata Tio, teman-teman yang lainnya tuh pada insecure karena belum ada. Berarti kan sebenarnya yang penting coba dulu aja gitu ya. Siapa tahu rezeki atau paling nggak punya dapat pengalaman gitu ya. Setuju nggak? Kita sebagai setuju ya, sebagai yang mengalami gitu guys. Jadi di sini ada fisika cek ada 12 orang yang sudah join. Ini no matter what, silahkan kalian lanjut gitu. Dengan apapun yang kalian punya. Siapa tahu ini jadi kesempatan buat kalian untuk mengembangkan diri dan berprestasi gitu ya. Semoga ini nanti Miss Ika hilang. Hilang. Ya Tio, nanti teman-teman yang insecure tadi dikasih lagi. tahu biar mereka mau
coba dulu gitu. Thank you Gita. Thank you, Miss. Baik, Miss. Gita, bolehkah saya bertanya? Boleh, saudara silahkan. Ya, mungkin ini ke Gita sama ke Sensei Wistri ya, karena saya belum baca pedomannya secara detail begitu. Itu kan tadi sedikit ada paparan tentang presentasi berbahasa Inggris. Ya kan? Nah, itu presentasi berbahasa Inggris itu pas momennya kapan dan apakah durasinya lama, kemudian apa yang dipresentasiin begitu. Karena untuk teman-teman PBA mungkin tidak semua fluent begitu ya pada bahasa Inggrisnya. Boleh dijelasin sedikit? Wistri Sensei mungkin ingin menjelaskan lebih dahulu. Oh ya, kalau Iya tadi paparan secara dari Wistri. ya kalau secara teknis berapa lama durasinya, sebenarnya saya kurang tahu ya. Tapi kalau berdasarkan pedoman dan kemarin yang disampaikan itu, untuk presentasi bahasa Inggris ini berupa wawancara sebenarnya, wawancara dan dilakukannya itu di tingkat universitas. Jadi kalau sudah seleksi, karena kan nanti ada penilaian dan tadi ya yang betul yang dikatakan Gita itu yang perlu di-highlight adalah tadi yang jumlah capaian unggulan itu kan maksimal 20. Jadi sebenarnya berapapun nggak masalah. Dan nanti masih ada 40% bobot untuk yang seleksi di fakultas itu adalah gagasan kreatifnya gitu. Jadi bisa di bisa dipasang strategi mungkin ya seperti itu tadi yang mengangkat permasalahan-permasalahan atau fenomena sosial yang berkaitan dengan SDGs tadi di sekitar sekitar kita gitu ya, sekitar teman-teman mahasiswa semuanya. Biasanya ini kan punya kreativitas yang tinggi begitu ya. Tapi mungkin ya tadi ya ada kekhawatiran bahasa Inggris ya. Kalau kita kan ini udah dari PBI udah cas-cicus gitu ya bahasa Inggrisnya. Iya benar. Kalau yang bahasa Arab kan mungkin harus latihan berhari-hari tuh. Bahasa Arab, bahasa Jepang mungkin gitu agak-agak kan. minder gitu ya. Tapi menurut saya sih tidak perlu minder sih Ustazah, karena ya masih ada waktu juga untuk mengasah begitu ya. Mungkin ada tipsnya ya dari kita sendiri mungkin atau dari yang lain gitu ya. Saya kurang paham kalau kemarin itu Filmapres di fakultas seperti apa begitu. Waktu seleksinya sendiri kita waktu itu seperti apa? Mungkin bisa disampaikan oleh Gita ya. Iya, oke. Terima kasih Sensei. Jadi teman-teman dan dan Ustazah Fitri, jadi untuk di fakultas itu tidak ada yang bahasa Inggris, hanya capaian unggulan dan gagasan kreatif. Presentasinya di gagasan kreatifnya gitu. Nah, kemudian ketika sudah maju di UNIF, menjadi finalis Filmapres UNIF, itu nanti setelah Supercamp akan ada wawancara bahasa Inggris. Nah, wawancaranya ini biasanya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang general sih sebetulnya, kayak menanyakan pendapat tentang ini, pendapat tentang itu, dan itu tidak sulit menurut saya gitu. Jadi cukup tidak harus belajar banyak seperti itu. Seperti itu, Miss. Dan jadi kita latihan dulu begitu mungkin ya. Iya. Jadi sebelum kalau misalnya nih lolos gitu, siapa ya di PBM misalnya Inas begitu, atau ada siapa di sini tadi, ada Inas sama Devia mungkin udah lolos, kemudian pas mau interview nanti bisa latihan dulu gitu ya, memprediksikan pertanyaannya apa kira-kira ya, terus kita nanti ngomong sendiri gitu-gitu kali ya. Iya, betul Ustazah. Jadi ketika tahun lalu pun, maka dari itu ini pentingnya peran dosen pembimbing untuk menemani teman-teman semua memprediksi apa sih yang akan terjadi atau apa sih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira akan ditanyakan, baik itu dari presentasi gagasan kreatif atau interview bahasa Inggris seperti itu. Jadi sebagai dosen pembimbing harus latihan juga ya, Miss Sensei Wistri. Sepertinya begitu, memprediksi. Nanti tapi kan di sini bisa konsultasi juga ke Miss Ika ya, dosen-dosen bahasa Inggris yang udah jago-jago nih gitu ya. Tapi ini gitu saya penasaran nih Gita, ketika di Supercamp-nya itu ngapain aja sih di Supercamp? Oke, kalau di Supercamp-nya itu Sensei, jadi itu dilaksanakan 2 minggu ya.
2 minggu, itu dalam itu ada 4 hari. Biasanya Jumat dan Sabtu. Nah, di sana kita itu dilatih untuk banyak sekali, ada yang tentang pelatihan leadership, kemudian bagaimana untuk manage waktu, kemudian bagaimana untuk presentasi yang baik dan benar, kemudian menyusun paper, karena gagasan kreatif itu nanti kan berbentuknya karya tulis ilmiah. Nah, itu nanti semuanya akan dibahas oleh narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya di Supercamp tersebut. Itu Sensei. Asik ya, dapat tambahan lagi ya, malah diasah lagi ya. Saya juga pengen daftar kalau mahasiswa. Iya tuh, bagus banget ya. Siapa tahu ya, mudah-mudahan dari FEB nih banyak yang lulus dan bisa jadi ini ya, perwakilan ya. Kalau bisa jadi perwakilan dari fakultas kan dapat benefit lebih ya, karena bisa ikut Supercamp juga. Oke, tadi kayaknya ada yang mengangkat tangan, Talita deh. Oh, Talita bener. Yuk, Talita boleh. Oke, kedengeran ya? Soalnya di sini lagi hujan lebat gitu. Kedengeran jelas kok. Kedengeran kok. Oke, terima kasih Mbak Fitri dan Wistri Sensei ya. Tadi kan ada mention beberapa tentang itu gagasan kreatif yang bunyinya mirip kayak karya tulis ilmiah. Kalau Sensei tadi bilang apa itu, pada mulai bimbang, mulai gugup waktu dengerin interview bahasa Inggris, kalau saya lebih gugupnya gimana bikin si gagasan kreatif ini loh. Kayak apa itu, gambarannya kan strukturnya aja gak tahu, terus misalnya udah punya ide sekarang kan ada ide gitu mau ngebahas masalah apa, tapi gak tahu gimana cara buat menuliskannya ke apa itu dalam kata-kata gitu loh. Jadi mungkin ada bisa apa itu menjawab gimana caranya bikin gagasan kreatif dengan benar. Thank you. Ya, mungkin tadi atau saya sedikit aja ya, karena tadi mengulang lagi juga sih apa yang disampaikan oleh kita juga ya. Jadi fungsi dari peranan dari dosen pembimbing ya. Jadi kalau menurut saya justru tidak perlu khawatir gitu ya kalau untuk gagasan kreatif itu yang penting tadi asalnya dari buah pikiran mahasiswa gitu ya. Nanti gimana sih cara penulisannya, misalnya yang tadi yang khawatirnya bentuknya aja nggak ngerti, berarti sistematikanya belum paham misalnya, gimana sih sistematika menulis artikel ilmiah, itu nggak usah khawatir ya, karena dosen-dosen itu udah paham betul begitu ya, jadi tinggal diskusi saja bersama dosen pembimbing. Nanti yang jelas harus udah memang ada idenya, misalnya tadi kan udah bagus ya, udah ada idenya nih, udah ada buah ide yang udah kepikiran gitu ya, nanti tinggal mengembangkan dan juga nanti tinggal dosen itu tinggal enak ya, tinggal ngarahin aja gitu. Dan satu lagi mungkin ya, kalau di mana-mana itu sebenarnya kuncinya satu ya, ikro. Baca, kita banyak baca supaya kita tuh punya banyak skema gitu ya terhadap suatu hal seperti itu. Terus tadi ya nggak cuma dari dosen aja, juga bisa berdiskusi dengan teman ya, brainstorming itu bisa dengan siapapun begitu. Nah, mungkin tadi bisa ditambahkan juga oleh kita ya. Oke, thank you Tata untuk pertanyaannya. Jadi, ya itu adalah peran penting dari seorang dosen pembimbing. Dan sejujurnya kalau misalnya Tata udah ada idenya nih, itu pasti berangkat dari satu latar belakang. Ide itu adalah solusinya, kemudian nanti Tata silakan untuk tanya-tanya ke teman-teman atau ke dosen pembimbing mengenai metode pelaksanaannya itu yang cocok seperti apa. Sebenarnya 3 itu yang menjadi poin pentingnya. Jadi latar belakangnya itu pasti karena ada permasalahan, dan kenapa ada ide itu pasti karena sudah memikirkan ada masalah di situ, ada kesenjangan di situ. Kemudian idenya itu adalah solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian untuk metodenya itu silahkan sekreatifnya teman-teman gitu, apakah metodenya seperti apa gitu. Oke, good. Gita, saya ingin nambahin sedikit ya, maksudnya nambahin pertanyaan maksudnya. Ketika Gita dulu itu menjadi mahasiswa berprestasi di FEB, itu kapan mulai mendapatkan dosen pembimbing? Mulai mendapatkan itu sebelum saya submit
berkas-berkas. Sebelum submit ke fakultas, begitu? Iya. Oh, oke. Jadi ketika sudah berniat untuk mendaftar menjadi mahasiswa berprestasi, kemudian kita minta dosen pembimbing, begitu ya? Iya. Oh, oke. Jadi dari situ sudah mulai dibimbing sampai akhir ketika mau presentasi ke UNIF, begitu? Iya, betul Ustazah. Oh, oke. Waktu itu juga saya kebetulan karena dari PBI, waktu itu dibantu sama Kak Gani, Ketua ETSA waktu itu. Jadi ditawarin kita mau dosen pembimbingnya siapa. Kemudian saya menyebutkan, kemudian ditawarkan lagi mau hubungi sendiri atau lewat Kak Gani. Nanti silakan teman-teman kalau misalnya sudah dekat dan cocok dengan dosen tertentu, silakan bisa menghubungi gitu agar komunikasinya bisa lebih lancar. Iya, nyari yang sudah nyaman begitu mungkin ya. Iya, betul. Ya. Nah, itu penting itu. Iya bener Miss, harus nyaman dulu kan. Kalau nggak nyaman susah nanti nggak nyambung. Iya, betul. Oke, good. Ada yang ingin bertanya lagi? Dari teman-teman. Atau sudah cukup jelas dari Mbak kita? Mungkin tinggal follow up aja teman-teman yang ada di sini, biar tadi yang kayak Talita kan udah keren tuh, udah punya kegalauan ya. Gimana nih cara nulisnya? Idenya berarti kan udah ada gitu. Kalau yang lain yang belum ada, tinggal di follow up, mencari ide begitu kan. Terus nanti silahkan nyari dosen pembimbing. Oh ya Ustazah, saya izin memotong. Jadi teman-teman nanti akan ada link Google Drive berkas Pilmapres, itu nanti di sana sudah ada semua format mulai dari berkas kayak apa, ada formulir, fakta integritas, scan KTM, scan KTP, transkrip nilai. Kemudian untuk gagasan kreatifnya itu juga sudah ada formatnya, bab 1, bab 2, bab 3 sampai semuanya selesai. Kemudian di capaian unggulan juga tadi sudah ditunjukkan ada portofolionya seperti itu. Jadi semuanya sudah ada formatnya, teman-teman tinggal mengisi format tersebut. Gitu. Oke, sip. Tinggal cus berarti ya, Miss? Ya. Tapi belum di-share ya Gita ya? Di ini ya tadi yang dipresentasikan sudah ada Miss, nanti saya share lagi link Google Form-nya dan link file drive. Untuk berkas barusan saya share di chat, jadi bisa dicek ya. Oke. Gitu. Terima kasih Sensei. Ya, jadi intinya tadi jangan takut mencoba ya, gitu ya, karena kita tidak boleh takut mencoba hal-hal baru ya. Jadi mahasiswa harus selalu mau challenge ya. Kalau bahasa Jepangnya challenge ya, dari challenge gitu ya. Jadi menantang diri sendiri ya, karena tadi betul ya, banyak yang berprestasi tapi memang hanya segelintir yang berani ya, gitu ya, yang berani unjuk diri seperti itu. Jadi dicoba saja gitu ya, jangan panik dulu atau minder duluan, tapi pede aja. Terima kasih kepada Mbak Gita yang telah sharing ini mengikuti Pilmapres Fakultas UMY. Dan bagi teman-teman yang tertarik, silahkan untuk mulai dipersiapkan berkas-berkasnya, syarat-syaratnya, paling lambat diserahkan ke fakultas tanggal 18 Desember melalui link yang telah dibagikan. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara sosialisasi siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss, foto-foto yuk buat dokumentasi. Silakan sebentar.
Ya, berarti di spotlight-nya dicopot ya. Iya. Dicopot. Ya. Fisika izin ya, ini payah sekali sinyalnya. Oke, Misika lagi di tempat yang susah signal. Betul. Mari. Ya, yang bisa on cam, silakan on cam. Boleh on cam guys. Inas boleh, ada Inas tadi, Devia, hai. Yang lainnya boleh guys ikut on cam. Sudah. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih, sehat-sehat semua ya. Semuanya yang meluangkan waktu untuk sosialisasi pagi hari ini.